Mobil listrik sudah ada sejak lebih dari 100 tahun lalu. Ketika mendengar istilah mobil listrik, kebanyakan orang mungkin langsung membayangkan Tesla, baterai modern, layar besar, dan teknologi masa depan. Tapi tahukah kamu? Mobil listrik ternyata sudah ada lebih dari 100 tahun yang lalu. Bahkan pada awal perkembangan otomotif, mobil listrik pernah menjadi salah satu kendaraan yang cukup populer. Pada akhir abad ke-19, dunia sedang mengalami perubahan besar. Mesin mulai digunakan untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan. Para penemu berlomba menciptakan kendaraan yang bisa bergerak sendiri tanpa harus ditarik kuda. Saat itu, ada 3 teknologi yang sedang bersaing. Mobil uap, mobil bensin, dan mobil listrik. Menariknya, mobil listrik bukan pilihan yang dianggap aneh. Justru untuk perjalanan dalam kota, kendaraan listrik memiliki beberapa keunggulan. Pengoperasiannya relatif sederhana. Tidak menghasilkan asap knalpot seperti mobil bensin. Suara motornya jauh lebih tenang. Dan pengemudi tidak perlu menghadapi proses pengoperasian mesin yang rumit. Pada masa itu, mobil bensin belum senyaman mobil modern. Beberapa kendaraan masih membutuhkan engkol tangan untuk menyalakan mesin. Mesinnya berisik, mengeluarkan asap, dan membutuhkan perawatan yang cukup rumit. Sementara itu, mobil listrik cukup dinyalakan dan dijalankan. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan kendaraan listrik awal adalah Thomas Parker, seorang insinyur asal Inggris. Pada akhir abad ke-19, Parker mengembangkan kendaraan listrik yang menunjukkan bahwa tenaga listrik benar-benar bisa digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Eksperimen semacam ini kemudian berkembang di Amerika Serikat. Berbagai perusahaan mulai membuat kendaraan listrik untuk pasar perkotaan. Nama seperti Columbia, Baker Electric, dan kemudian Detroit Electric menjadi bagian dari sejarah awal kendaraan listrik. Bentuk mobilnya tentu sangat berbeda dari mobil listrik sekarang. Tidak ada layar sentuh. Tidak ada komputer canggih. Tidak ada sistem navigasi digital. Dan baterainya masih sangat sederhana dibandingkan teknologi modern. Namun prinsip dasarnya sudah sama. Energi disimpan dalam baterai, kemudian digunakan untuk menggerakkan motor listrik. Pada awal tahun 1900-an, kendaraan listrik bahkan memiliki pasar tersendiri. Kendaraan ini banyak digunakan untuk perjalanan dalam kota karena jarak tempuhnya memang terbatas. Dan keterbatasan tersebut belum terlalu menjadi masalah jika perjalanan yang dilakukan tidak terlalu jauh. Tetapi kemudian muncul pertanyaan besar. Kalau mobil listrik sudah ada dan cukup menjanjikan, mengapa akhirnya mobil bensin yang menang? Jawabannya adalah kombinasi antara teknologi, harga, infrastruktur, dan produksi massal. Salah satu perubahan terbesar datang dari perkembangan industri minyak. Bensin semakin mudah didapatkan. Jaringan distribusi bahan bakar berkembang. Dan kendaraan berbahan bakar bensin semakin mampu melakukan perjalanan jauh. Kemudian produksi mobil juga mengalami revolusi. Henry Ford dan sistem produksi massalnya membuat kendaraan dapat diproduksi dalam jumlah sangat besar. Semakin banyak mobil dibuat, biaya produksinya semakin rendah. Mobil bensin akhirnya menjadi jauh lebih terjangkau. Di sisi lain, mobil listrik masih memiliki satu masalah besar yang sulit dipecahkan. Baterai. Baterai pada masa itu berat dan kapasitasnya terbatas. Jarak tempuh kendaraan listrik tidak bisa menandingi kendaraan bensin untuk perjalanan jauh. Dan ketika mobil bensin menjadi lebih murah serta semakin mudah digunakan, keunggulan mobil listrik mulai menghilang. Kemudian hadir satu teknologi yang semakin memperkuat posisi mobil bensin. Starter listrik. Sebelumnya,
Salah satu kelemahan mobil bensin adalah cara menyalakan mesinnya yang cukup merepotkan. Dengan hadirnya starter listrik, masalah tersebut berkurang. Mobil bensin menjadi jauh lebih praktis. Pengemudi cukup masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan berangkat. Sementara itu, kendaraan listrik masih harus berhadapan dengan masalah pengisian baterai dan keterbatasan jarak tempuh. Perlahan, persaingan mulai berakhir. Pada dekade 1920-an, mobil bensin sudah jauh lebih dominan. Jalan raya berkembang. Pom bensin semakin banyak. Produksi mobil meningkat. Dan dunia mulai membangun sistem transportasi berdasarkan kendaraan bermesin pembakaran. Mobil listrik pun perlahan menghilang dari perhatian. Namun sebenarnya, teknologi tersebut tidak benar-benar mati. Ia hanya menunggu. Menunggu sampai manusia memiliki teknologi baterai yang lebih baik. Menunggu sampai elektronik berkembang. Menunggu sampai kebutuhan dunia berubah. Puluhan tahun kemudian, ketika polusi udara, ketergantungan terhadap minyak, dan masalah lingkungan mulai mendapatkan perhatian, kendaraan listrik kembali dipandang sebagai solusi. Dan kali ini kondisinya berbeda. Teknologinya jauh lebih maju. Baterai lithium-ion mulai berkembang. Motor listrik semakin efisien. Komputer semakin kecil dan kuat. Dan akhirnya muncul perusahaan yang berhasil membuat mobil listrik terlihat bukan hanya sebagai kendaraan ramah lingkungan, tetapi sebagai kendaraan yang cepat, modern, dan menarik. Nama perusahaan itu adalah Tesla. Namun sebelum Tesla mengubah industri otomotif, kendaraan listrik sebenarnya sudah memiliki sejarah yang sangat panjang. Lebih dari 100 tahun sebelumnya, manusia sudah pernah mencoba melakukan hal yang sama. Mereka hanya belum memiliki teknologi yang cukup untuk membuatnya bertahan. Dan dari sinilah kita mulai memahami satu hal penting. Tesla tidak menemukan mobil listrik. Tesla membantu membuat mobil listrik kembali menjadi pilihan utama. Lalu bagaimana Tesla bisa menghidupkan kembali teknologi yang pernah kalah lebih dari 100 tahun sebelumnya? Dan bagaimana sebuah perusahaan kecil akhirnya mampu mengguncang industri otomotif dunia? Mengapa mobil listrik kalah dari mobil bensin? 4. Pada awal abad ke-20, persaingan kendaraan sebenarnya belum selesai. Mobil listrik masih ada. Mobil bensin terus berkembang. Bahkan mobil uap juga masih digunakan. Semua teknologi tersebut memiliki peluang untuk menjadi masa depan transportasi. Namun dalam beberapa dekade berikutnya, mobil bensin mulai bergerak jauh lebih cepat. Salah satu alasannya adalah jarak tempuh. Mobil listrik sangat cocok untuk perjalanan pendek di dalam kota. Tetapi ketika orang mulai membutuhkan kendaraan untuk perjalanan yang lebih jauh, keterbatasan baterai menjadi masalah besar. Bensin memiliki keunggulan sederhana. Energi yang tersimpan dalam bahan bakar cair sangat besar dibandingkan kemampuan baterai pada masa tersebut. Pengemudi cukup membawa bahan bakar di dalam tangki. Ketika habis, tinggal mengisi kembali. Sementara itu, baterai kendaraan listrik membutuhkan waktu untuk diisi dan belum memiliki kapasitas yang cukup untuk perjalanan jauh. Masalah berikutnya adalah infrastruktur. Pada masa awal otomotif, jaringan listrik belum berkembang seperti sekarang. Tidak semua tempat memiliki akses listrik yang memadai. Apalagi stasiun pengisian kendaraan listrik. Sebaliknya, industri minyak mulai berkembang sangat pesat. Penemuan dan produksi minyak dalam jumlah besar membuat bensin semakin mudah diperoleh. Kemudian pom bensin mulai bermunculan. Jalan raya juga semakin berkembang. Akhirnya terbentuk sebuah sistem yang sangat menguntungkan kendaraan bensin. Ada mobil. Ada bahan bakar.
ada pom bensin, ada jalan, dan semuanya saling mendukung. Sementara kendaraan listrik belum memiliki ekosistem sebesar itu. Namun perubahan paling besar datang dari produksi massal. Pada masa sebelumnya, mobil masih merupakan barang mahal yang dibuat dalam jumlah terbatas. Kemudian Henry Ford mengembangkan sistem produksi yang jauh lebih efisien. Melalui jalur perakitan, mobil dapat dibuat dalam jumlah besar dan waktu yang lebih singkat. Salah satu kendaraan yang paling terkenal adalah Ford Model T. Mobil tersebut membantu membuat kendaraan bermotor menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Ketika harga mobil bensin turun, jumlah penggunanya meningkat. Semakin banyak mobil digunakan, semakin besar pula kebutuhan terhadap bensin. Semakin banyak bensin digunakan, semakin besar industri minyak berkembang. Ini menciptakan sebuah lingkaran yang semakin memperkuat posisi mobil bensin. Sementara itu, mobil listrik tidak mendapatkan keuntungan skala yang sama. Baterainya mahal, produksinya terbatas, dan teknologi penyimpanannya belum berkembang cukup cepat. Kemudian muncul sebuah perubahan kecil yang dampaknya sangat besar. Electric starter. Starter listrik membuat mobil bensin jauh lebih mudah digunakan. Sebelumnya, menyalakan mesin bensin bisa menjadi pekerjaan yang merepotkan. Pengemudi harus memutar engkol dengan tangan. Selain melelahkan, proses tersebut juga bisa berbahaya jika dilakukan dengan cara yang salah. Ketika starter listrik mulai digunakan, mobil bensin menjadi jauh lebih praktis. Pengemudi tidak lagi harus berhadapan dengan proses rumit tersebut. Mobil bensin akhirnya memiliki kombinasi yang sangat kuat. Jarak tempuh jauh. Bahan bakar mudah ditemukan. Produksi massal. Harga semakin murah. Dan pengoperasian semakin mudah. Mobil listrik tidak bisa mengejar semua keunggulan tersebut pada waktu yang sama. Akibatnya, kendaraan listrik perlahan kehilangan pasar. Pada sekitar tahun 1920-an, mobil bensin sudah menjadi pilihan utama. Perkembangan industri kemudian semakin memperkuat posisi tersebut. Mobil menjadi simbol kebebasan. Jalan raya dibangun semakin luas. Kota berkembang mengikuti kendaraan bermotor. Dan industri minyak menjadi bagian penting dari ekonomi dunia. Mobil listrik pun masuk ke periode panjang tanpa perkembangan besar. Selama puluhan tahun, mesin pembakaran internal terus disempurnakan. Mesin menjadi lebih kuat, lebih efisien, lebih tahan lama, dan lebih murah untuk diproduksi. Sementara itu, teknologi baterai berkembang jauh lebih lambat. Namun sebenarnya, masalah mobil listrik bukan karena konsepnya buruk. Masalahnya adalah teknologi pada zamannya belum cukup siap. Ini merupakan pelajaran penting dalam sejarah teknologi. Sebuah penemuan bisa saja sangat bagus, tetapi jika infrastrukturnya belum tersedia dan teknologinya belum matang, penemuan tersebut bisa kalah. Mobil listrik mengalami hal tersebut. Mereka muncul terlalu awal. Ketika dunia belum memiliki baterai yang cukup baik, belum memiliki jaringan pengisian, dan belum memiliki kebutuhan mendesak untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Tetapi keadaan akhirnya berubah. Memasuki paruh kedua abad ke-20, dunia mulai menghadapi masalah baru. Polusi udara semakin terlihat. Krisis minyak menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap bahan bakar fosil memiliki risiko. Dan para ilmuwan mulai memperingatkan dampak penggunaan energi terhadap lingkungan. Perhatian terhadap kendaraan listrik kembali muncul. Berbagai perusahaan dan peneliti mulai membuat prototipe baru. Tetapi kendaraan listrik generasi awal masih memiliki keterbatasan.
Jarak tempuh belum terlalu jauh. Harga masih mahal. Baterai belum cukup baik. Dan konsumen belum melihat alasan kuat untuk berpindah dari mobil bensin. Kemudian teknologi elektronik mulai berkembang pesat. Komputer menjadi semakin kecil. Semikonduktor semakin maju. Motor listrik semakin efisien. Dan yang paling penting, teknologi baterai mulai mengalami perkembangan besar. Baterai lithium-ion kemudian menjadi salah satu titik balik. Teknologi ini awalnya berkembang untuk perangkat elektronik portabel. Namun kemampuan menyimpan energi dalam ukuran yang relatif ringkas membuka peluang baru. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, mobil listrik mulai memiliki kesempatan untuk kembali bersaing secara serius. Dan kemudian datang sebuah perusahaan yang melihat peluang tersebut. Tesla. Tesla memahami bahwa untuk membuat orang tertarik pada mobil listrik, mereka tidak cukup hanya menjual kendaraan yang hemat energi. Mereka harus membuat kendaraan yang diinginkan. Cepat, menarik, modern, dan menggunakan teknologi terbaru. Tesla Roadster menjadi langkah pertama. Kemudian Model S membawa gagasan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi. Dan industri otomotif mulai menyadari bahwa sejarah mungkin sedang berulang. Teknologi yang pernah kalah pada awal abad ke-20 mulai kembali. Namun kali ini, mobil listrik membawa senjata yang tidak dimiliki generasi sebelumnya. Baterai modern, software, elektronik, dan teknologi produksi baru. Mobil listrik akhirnya mendapatkan kesempatan kedua. Dan kali ini, mereka tidak datang untuk sekadar menjadi alternatif. Mereka datang untuk menantang kembali dominasi mobil bensin. Di bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana Tesla menggunakan teknologi baterai dan strategi yang berbeda untuk membuat mobil listrik kembali menjadi pusat perhatian dunia. Tesla dan kebangkitan mobil listrik 4. Memasuki abad ke-21, kendaraan listrik akhirnya mendapatkan kesempatan kedua. Teknologinya sudah jauh lebih maju dibandingkan 100 tahun sebelumnya. Baterai lithium-ion mampu menyimpan energi lebih banyak. Motor listrik semakin efisien. Komputer semakin kecil dan kuat. Dan internet mulai mengubah cara manusia menggunakan teknologi. Di tengah perubahan tersebut, muncul sebuah perusahaan yang berani mengambil risiko besar. Tesla. Pada awalnya, Tesla bukan perusahaan raksasa. Mereka bahkan belum memiliki kemampuan produksi seperti produsen otomotif besar. Tetapi Tesla memiliki satu gagasan sederhana. Kalau orang menganggap mobil listrik membosankan, buatlah mobil listrik yang membuat orang ingin memilikinya. Maka lahirlah Tesla Roadster. Roadster menggunakan basis mobil sport Lotus Elise, tetapi sistem penggeraknya diubah menjadi listrik. Hasilnya cukup mengejutkan. Mobil listrik ternyata bisa memiliki akselerasi yang sangat cepat. Tidak perlu mesin bensin besar. Tidak perlu suara mesin yang keras. Motor listrik mampu memberikan tenaga dengan sangat cepat. Roadster menjadi bukti bahwa mobil listrik tidak harus identik dengan kendaraan lambat dan sederhana. Tetapi Tesla tahu bahwa Roadster saja tidak cukup. Mobil sport hanya memiliki pasar terbatas. Jika ingin benar-benar mengubah industri, mereka membutuhkan kendaraan yang bisa digunakan lebih banyak orang. Kemudian lahirlah Model S. Model S menjadi titik penting dalam perjalanan Tesla. Mobil ini bukan lagi sekadar mobil listrik kecil atau mobil sport. Tesla membuat sedan listrik dengan jarak tempuh yang jauh lebih baik, teknologi digital, performa tinggi, dan desain modern. Di dalam kabin terdapat layar besar yang menjadi pusat berbagai fungsi kendaraan. Konsep ini membuat mobil terasa seperti komputer yang bisa berjalan di jalan raya.
Tetapi teknologi paling penting tetap berada di bawah kendaraan. Baterai. Tesla menempatkan baterai dalam jumlah besar di bagian bawah mobil. Selain memberikan kapasitas energi yang besar, penempatan tersebut juga membantu membuat pusat gravitasi kendaraan menjadi rendah. Hasilnya, kendaraan dapat memiliki karakter pengendalian yang berbeda dari mobil konvensional. Namun semakin besar baterai yang digunakan, semakin penting pula sistem pengelolaannya. Tesla harus memastikan temperatur, arus, dan kondisi baterai dapat dikontrol dengan baik. Disinilah software menjadi sangat penting. Mobil Tesla bukan hanya kumpulan komponen mekanis. Komputer mengatur berbagai sistem kendaraan. Software mengolah informasi. Dan kendaraan dapat menerima pembaruan sistem. Konsep tersebut membuat Tesla terasa lebih dekat dengan perusahaan teknologi daripada produsen mobil tradisional. Tetapi masih ada satu masalah besar. Bagaimana mengisi baterainya saat melakukan perjalanan jauh? Tesla kemudian mengembangkan jaringan supercharger. Tujuannya adalah membuat perjalanan jarak jauh dengan mobil listrik menjadi lebih praktis. Stasiun pengisian ditempatkan di berbagai lokasi strategis. Pengemudi dapat merencanakan perjalanan berdasarkan kebutuhan energi. Ini merupakan bagian penting dari strategi Tesla. Mereka tidak hanya menjual mobil. Mereka juga membangun ekosistem yang membuat mobil tersebut lebih mudah digunakan. Kemudian Tesla mengambil langkah yang lebih berani. Mereka ingin membuat kendaraan yang lebih terjangkau. Lahirlah Model 3. Model 3 menjadi salah satu kendaraan terpenting dalam sejarah Tesla karena membawa teknologi kendaraan listrik ke pasar yang jauh lebih luas. Namun membuat mobil dalam jumlah besar ternyata jauh lebih sulit daripada membuat prototipe. Tesla harus meningkatkan produksi. Pabrik harus bekerja lebih cepat. Baterai harus tersedia dalam jumlah besar. Rantai pasokan harus diperluas. Dan kualitas harus tetap dijaga. Untuk mengatasi kebutuhan tersebut, Tesla membangun fasilitas produksi berukuran sangat besar. Salah satunya adalah Gigafactory. Pabrik-pabrik tersebut dirancang untuk meningkatkan produksi baterai dan kendaraan. Konsepnya sederhana. Jika ingin membuat jutaan kendaraan listrik, maka produksi baterai juga harus mampu mencapai skala besar. Inilah salah satu perubahan penting dalam industri. Baterai tidak lagi dianggap sebagai komponen kecil. Baterai menjadi pusat strategi otomotif. Tesla kemudian memperluas produksi ke berbagai wilayah. Pabrik dibangun di Amerika Serikat, China, dan Eropa. Kendaraan Tesla mulai beredar semakin luas. Dan ketika produksi meningkat, perusahaan otomotif lain mulai menyadari bahwa kendaraan listrik bukan lagi eksperimen kecil. Tesla telah membuktikan bahwa ada pasar yang besar. Perusahaan lain akhirnya mulai bergerak. Produsen otomotif tradisional mulai mengembangkan kendaraan listrik mereka sendiri. Pabrik baterai mulai dibangun. Teknologi pengisian semakin berkembang. Dan pilihan kendaraan listrik semakin banyak. Perlahan, sesuatu yang dulu dianggap sebagai teknologi masa lalu berubah menjadi salah satu teknologi otomotif paling penting di dunia. Namun ada satu hal yang membuat kebangkitan mobil listrik berbeda dari masa lalu. Kali ini, kendaraan listrik tidak hanya menawarkan efisiensi. Mereka menawarkan teknologi. Mobil listrik modern dapat terhubung dengan internet. Memiliki sistem navigasi. Memiliki aplikasi smartphone. Mendapat pembaruan software. Memiliki berbagai sistem bantuan pengemudi, dan terus berkembang melalui teknologi digital. Dengan kata lain, mobil listrik generasi baru tidak hanya mengganti sumber tenaga.
Mereka juga mengubah pengalaman menggunakan mobil. Inilah yang membuat kebangkitan kendaraan listrik begitu besar. Lebih dari 100 tahun lalu, mobil listrik kalah karena baterai dan infrastrukturnya belum mampu bersaing. Sekarang kondisinya berbeda. Baterai semakin baik. Infrastruktur pengisian terus berkembang. Produksi semakin besar. Dan teknologi digital memberikan kemampuan yang tidak pernah dimiliki mobil listrik generasi awal. Tesla tentu bukan satu-satunya perusahaan yang mendorong perubahan ini. Namun Tesla menjadi salah satu perusahaan yang membuat perubahan tersebut bergerak jauh lebih cepat. Dan ketika semakin banyak produsen masuk ke pasar kendaraan listrik, pertanyaan berikutnya muncul. Apakah mobil listrik akhirnya akan benar-benar menggantikan mobil bensin? Jawabannya masih akan ditentukan oleh teknologi, harga, infrastruktur, kebijakan, dan pilihan konsumen. Tetapi satu hal sudah jelas. Mobil listrik yang pernah hampir menghilang dari dunia otomotif kini telah kembali. Dan kali ini, mereka tidak datang sebagai teknologi masa lalu. Mereka datang sebagai salah satu simbol masa depan transportasi. Namun perjalanan mobil listrik belum selesai. Karena setelah berhasil kembali ke jalan raya, tantangan berikutnya adalah membuatnya benar-benar menjadi bagian utama kehidupan manusia. Mobil listrik kembali, dan masa depan otomotif 8. Lebih dari 100 tahun yang lalu, manusia sudah mencoba membuat mobil menggunakan tenaga listrik. Saat itu, teknologinya belum mampu bertahan dalam persaingan. Baterai terlalu berat. Jarak tempuh terbatas. Infrastruktur listrik belum berkembang. Sementara mobil bensin semakin murah dan mudah digunakan. Akhirnya mobil listrik menghilang dari pusat perhatian. Tetapi sejarah ternyata belum selesai. Lebih dari 1 abad kemudian, kendaraan listrik kembali ke jalan raya. Bedanya, kali ini teknologinya jauh lebih maju. Baterai memiliki kapasitas lebih besar. Motor listrik semakin efisien. Komputer semakin canggih. Dan jaringan pengisian semakin berkembang. Tesla menjadi salah satu perusahaan yang membantu mempercepat kebangkitan tersebut. Tetapi perubahan ini tidak lagi hanya tentang Tesla. Produsen otomotif dari berbagai negara mulai mengembangkan kendaraan listrik. Ada sedan. Ada SUV. Ada mobil kecil. Bahkan kendaraan komersial mulai menggunakan teknologi listrik. Persaingan pun berubah. Dulu perusahaan otomotif berlomba membuat mesin bensin yang lebih kuat. Sekarang mereka juga berlomba membuat baterai yang lebih baik. Dulu konsumen bertanya tentang kapasitas mesin. Sekarang mereka juga memperhatikan jarak tempuh baterai. Dulu orang mencari pom bensin. Sekarang semakin banyak orang mulai memperhatikan lokasi stasiun pengisian. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kendaraan listrik bukan lagi sekadar eksperimen. Namun tentu saja, mobil listrik masih memiliki tantangan. Harga baterai masih menjadi faktor penting. Infrastruktur pengisian belum sama di setiap wilayah. Waktu pengisian juga masih menjadi pertimbangan. Dan produksi baterai membutuhkan berbagai bahan baku yang harus dikelola dengan baik. Selain itu, kendaraan listrik juga membutuhkan sumber listrik. Jika jumlah kendaraan listrik terus meningkat, kebutuhan listrik juga ikut bertambah. Artinya, masa depan kendaraan listrik tidak hanya bergantung pada produsen mobil. Perusahaan energi, pemerintah, produsen baterai, dan penyedia infrastruktur semuanya memiliki peran. Karena itu, revolusi kendaraan listrik sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar mengganti mesin bensin dengan motor listrik. Ini adalah perubahan seluruh ekosistem transportasi.
Dan mungkin inilah bagian paling menarik dari sejarahnya. Mobil listrik bukan teknologi baru. Ia sudah pernah muncul lebih dari 100 tahun lalu. Ia pernah digunakan. Ia pernah dianggap menjanjikan. Kemudian kalah. Menghilang. Dan akhirnya kembali. Kisah ini menunjukkan bahwa sebuah teknologi tidak selalu gagal karena teknologinya buruk. Terkadang teknologi hanya muncul pada waktu yang belum tepat. Ketika mobil listrik pertama berkembang, baterai belum cukup baik. Infrastruktur belum siap. Produksi belum efisien. Dan dunia belum memiliki alasan kuat untuk meninggalkan bensin. 100 tahun kemudian, kondisinya berubah. Teknologi baterai berkembang. Elektronik berkembang. Internet berkembang. Industri energi berubah. Dan kesadaran terhadap lingkungan meningkat. Akhirnya, teknologi lama mendapatkan kesempatan kedua. Itulah sebabnya sejarah mobil listrik begitu menarik. Ketika kita melihat kendaraan listrik modern melaju tanpa suara di jalan raya, sebenarnya kita sedang melihat hasil dari perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan yang dimulai jauh sebelum Tesla. Jauh sebelum smartphone. Bahkan sebelum industri otomotif modern terbentuk seperti sekarang. Dan mungkin beberapa puluh tahun dari sekarang, kendaraan listrik akan terlihat sama biasa seperti mobil bensin saat ini. Anak-anak yang tumbuh pada masa depan mungkin tidak akan menganggap mobil listrik sebagai teknologi canggih. Mereka akan menganggapnya normal. Sama seperti kita menganggap smartphone sebagai sesuatu yang biasa. Namun ketika itu terjadi, sejarah akan tetap mengingat bahwa kendaraan listrik pernah mengalami perjalanan yang luar biasa. Mereka pernah menjadi salah satu pilihan utama. Kemudian kalah. Menghilang selama puluhan tahun. Dan akhirnya bangkit kembali. Jadi, kalau selama ini kita mengira mobil listrik adalah penemuan baru, ternyata kenyataannya jauh berbeda. Mobil listrik bukanlah teknologi masa depan yang baru ditemukan. Ia adalah teknologi lama yang akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berkembang dengan teknologi modern. Dan kisah ini juga memberikan pelajaran penting. Dalam dunia teknologi, sesuatu yang kalah hari ini belum tentu benar-benar mati. Bisa saja ia hanya menunggu waktu. Menunggu teknologi yang tepat. Menunggu kebutuhan manusia berubah. Dan menunggu dunia siap menerimanya. Lebih dari 100 tahun lalu, mobil listrik belum mampu mengalahkan mobil bensin. Hari ini, persaingannya kembali terbuka. Dan kita sedang menyaksikan bab berikutnya dari sejarah tersebut. Mungkin suatu hari nanti, kita akan melihat kembali masa sekarang dan berkata, ternyata inilah awal dari perubahan besar industri otomotif. Jadi, bagaimana menurut kamu? Apakah mobil listrik benar-benar akan menjadi masa depan transportasi? Atau mobil bensin masih akan bertahan jauh lebih lama? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kalau kamu suka konten sejarah teknologi seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini. Tekan like kalau kamu menikmati pembahasannya, dan jangan lupa share video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin belum tahu bahwa mobil listrik ternyata sudah ada sejak lebih dari 100 tahun lalu. Karena masih banyak teknologi yang kita gunakan hari ini ternyata memiliki sejarah yang jauh lebih panjang dan mengejutkan daripada yang kita bayangkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Karena teknologi masa depan terkadang ternyata berasal dari masa lalu.